peduli terhadap sesama sudah menjadi semangat di dalam umat Islam. Bahkan disampaikan tadi oleh Tuan Guru Bajang dan juga oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran berulang-ulang kali diingatkan untuk bisa peduli terhadap sesama. Nah tadi di segmen sebelumnya saya sempat bertanya ini tentang pengalaman pribadi dan juga mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan perangkat yang ada di dalam Islam untuk bisa membantu perekonomian umat. Silakan. Kalau pengalaman ya mungkin sedikit sih atau kecil ya, tapi bagi saya mungkin bisa saya share sedikit ya. Ya. Dulu ketika berkhidmat sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat, salah satu bagian dari Indonesia yang kita cintai ini, satu hal yang saya coba belajar dari katakanlah sirah Rasulullah SAW adalah bahwa Nabi memanggil orang-orang yang bersama beliau itu sebagai sahabat. Ashabi, ya. Bukan rakyatku, bukan pengikutku, apalagi anak buahku. Jadi beliau meletakkan diri sebagai sejawat, membangun kebersamaan. Nah ini mungkin yang tadi Pak Prof. Nasar juga sudah mengingatkan kepada kita ya bahwa kebersamaan yang kemudian wujudnya itu saling peduli satu sama lain itu penting betul. Nah jadi begitu dibangun kebersamaan itu kan kadang-kadang ya, seperti misalnya di NTB dan di banyak daerah, kan struktur sosial kita kadang-kadang tidak sadar ya, dia seperti piramida katakanlah. Ya. Jadi ada tokoh yang berpengaruh di atas, terus ke bawah, dan semua itu dipandang sebagai struktur, ya, secara struktural. Yang di atas merasa yang di bawah itu bawahannya atau lebih rendah gitu. Walaupun kadang tidak diucapkan, tapi muncul dari perilaku. Nah, saya coba mengajak kita semua lah pada waktu itu untuk memaknakan kebersamaan itu secara fungsional. Itu yang beliau sampaikan tadi, membangun kebersamaan. Ya. Nah, ketika sudah kita merasa ini sama-sama tempat kita, ini Indonesia kita, rumah bersama, dulu ini NTB kita, itu kemudian terbangunlah mahabbah. Ya. Nah, ketika sudah ada mahabbah, saling sayang, ya otomatis seperti kata Rasul kan, tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ketika sudah ada mahabbah, maka kita ingin orang dapat kebaikan sama seperti kita ingin dapat kebaikan. Maka niat-niat yang buruk, tendensi-tendensi destruktif itu tereliminasi dengan sendirinya. Karena kita mencintai orang seperti kita melihat dia cerminan kita gitu. Nah itu yang kemudian, alhamdulillah, saya rasakan betul. Misalnya konflik horizontal menurun drastis sekali. Ya. Konflik antar agama sama sekali tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita merasa ini rumah kita bersama. Jadi membangun secara fungsional, ya, tidak secara struktural, meletakkan semua sebagai ashab, ahbab, ya, sahabat dan orang-orang yang saling menyayangi satu sama lain. Ya. Itu membangun energi positif seperti yang beliau sampaikan. Itu yang melejitkan sinergi itu. Walaupun berbeda agama. Walaupun berbeda agama. Dulu sering saya sampaikan ya, MTQ kita di NTB tahun 2016 ya, itu bagi banyak orang yang dari luar NTB agak aneh. Kenapa? Karena ternyata non-muslim yang ada di NTB itu punya semangat, ya, punya kegairahan yang nggak kalah dibanding umat Islam. Sampai ada pendeta yang menulis surat kepada saya, Tuan Guru, apa yang kami bisa bantu? Konteks MTQ. Tokoh PHDI mengirim surat menyampaikan kami mengirim pecalang-pecalang. Jadi yang menjaga arena MTQ itu pecalang-pecalang dari Hindu juga. Ya, ya. Selain tentu dari umat juga ya. Ya. Semua merasa ini adalah hajatnya. Ya. Jadi itu konteks yang nyata betul dari bagaimana kepedulian satu sama lain itu. Ya. Jadi kepedulian yang tumbuh bersama-sama dalam mahabbah itu ya akhirnya akan menjaga kita bersama. Ya. Dan itu jauh lebih dari sekedar katakanlah materi ya, dari suatu waktu kita memberikan materi tidak, tapi suasana bahwa kita ini sama, kita ini bagian dari satu kesatuan yang harus kita jaga bersama. Nah, saya pikir itulah yang diharapkan oleh Islam ya. Bagaimana hadirnya Islam kemudian membawa semangat yang positif untuk semua. Masya Allah. Baik, Tuan Guru. Prof, tadi Tuan Guru sudah bercerita tentang pengalaman beliau.
Sekarang tadi ada sebuah pertanyaan saya sebenarnya Prof yang mau coba saya ini tadi, bagaimana dengan perangkat instrumen Islam yang lain gitu. Misalnya kayak kita punya badan amil zakat, nih kepedulian sosial ya, kita punya badan amil zakat yang sampai ada orang begini, itu tanggung jawab kalau badan amil zakat kan bisa jangkauannya lebih luas daripada kita personal. Kayak misalnya begitu banyak isu-isu di dalam umat Islam sendiri seperti isu Rohingya, isu Palestina ataupun juga bencana alam. Kadang saya nggak sempat untuk bantu ke sana. Nah, bagaimana tentang fungsi lembaga ini sendiri, Prof, dalam kepedulian sosial? Iya, jadi saya kira kita juga harus melihat sejarah Nabi ya. Ya. Zakat pada masa Nabi dan juga pada masa sahabat itu institusi yang tidak terlalu populer ya. Oh, oke. Ya. Alangkah miskinnya seorang umat itu kalau pengeluarannya hanya zakat. Kan cuma 2,5%. 2,5%. Iya. Sementara bunga deposito atau bunga tabungan saja masih lebih rendah kan. Bunga deposito bisa sampai 4 atau 3, sekian persen kan. Ya. Maka itu di dalam Al-Quran itu khudh min amwalikum sadaqah. Ya. Bukan az-zakat di situ kan. Kata-kata sedekah itu lebih banyak digunakan pada saat koleksi-koleksi dana umat itu. Karena kalau sedekah kan boleh lebih dari sekedar zakat. Ya. Jadi kalau hanya zakat melulu terlalu kecil. Kan ada sedekah, ada infak, ada jariyah, ada wakaf, ya kan? Ada kalau di tempat lain ada humus, ada usyur. Tidak mungkin bisa kita menyelesaikan persoalan dengan zakat. Ya. Karena zakat itu kan peruntukannya sangat-sangat khusus ya, kan ada asnafnya. Ya, masyarakat kita di Indonesia yang plural seperti ini, ya tentu membutuhkan dana-dana yang global gitu kan. Ya. Ya mungkin ya institusi lain kan ada itu ya. Misalnya sedekah itu bisa pakai bangun jembatan, bisa bangun madrasah. Tapi kalau nanti semuanya hanya bertumpu pada zakat, ya nanti kan timbul persoalan. Apakah zakat itu bisa dipakai melakukan pembangunan tower? Ya, itu kan memerlukan kias analogi dan itu khilafiyah ulama itu kan. Nah jadi saya kira kita memang perlu ada pundi-pundi lain selain zakat ini. Misalnya wakaf. Maka itu di luar negeri itu ya, Ustaz ya, lebih populer pengumpulan dananya melalui wakaf. Bahkan ada menteri perwakafan ya kan, nggak ada menteri perzakatan. Nah kita di Indonesia terlalu bertumpu pada zakat. Padahal zakat itu kan cuma sedikit sekali, 2,5%. Nah kalau wakaf bisa lebih. Ada wakaf produktif juga ya Prof ya. Bisa wakaf itu luar biasa. Misalnya kita handphone kan, kita bisa kerjasama dengan provider. Jadi di Istiqlal nih, sementara kita garap nih. Jadi para pelanggan sejumlah provider tertentu ya, kita minta 1% ya untuk wakafnya itu kan. Jadi para pelanggan handphone itu juga secara tidak sadar dia sudah berwakaf ya kan. Nah, sama juga sebetulnya kita belajar juga dari Kuwait. Kuwait itu institusi wakafnya itu sangat bagus tuh ya. Kemudian juga di Abu Dhabi, di luar negeri institusi wakaf itu sangat produktif itu ya. Nah kita di Indonesia ini baru tahun ketiga ini ya. Mestinya tahun-tahun lampau kita masih lebih berkutat pada zakat, pada basnas. Ini muncul BWI sekarang ini. Nah saya kira di samping memang zakat itu wajib ya kan rukun Islam. Tapi kita juga harus punya cadangan devisa lain. Pundi-pundi agama kita kan banyak, ada 27 itu kan. Kalau kita hitung mulai dari yang langsung maupun tidak langsung seperti ya dam, seperti kalau yang tidak langsung itu kan ada akikah kambing ya, bantuan secara protein kepada masyarakat kita kan. Jadi itu juga semacam pundi-pundi juga, karena kan bisa dikelola secara finansial itu ya, dana kurban itu ya, kurban dan seterusnya. Nah, hemat saya di Indonesia ini sudah waktunya kita memungut kembali pundi-pundi yang telah hilang dalam sejarah
peradaban Islam ini jangan hanya satu yang dikemukakan zakat melulu, ya. Tapi kita sudah harus membangkitkan kembali pundi-pundi tadi itu, misalnya wakaf, ya kan, jariyah, infak, sedekah. Mungkin bedanya sedikit, tapi itu ada perbedaan-perbedaannya. Termasuk juga jizyah sebetulnya. Ya. Jizyah itu kan pajak. Nah, kemudian juga ada nazar, misalnya begini. Kalau nanti proyek saya benar, berhasil, saya akan bernazar 10%. Ya. Ya. Kemudian juga ada fidyah, Ya. ada berhubungan di siang hari Ramadan kafarah, ya kan. Ya, Kalau itu diorganisir itu dengan penuh kesadaran masyarakat kita, itu jumlahnya bisa besar loh. Baik, Prof. Berarti kan sebenarnya di dalam Islam, Tuan Guru dan juga Prof, kita punya perangkat itu. Artinya kita punya perangkat yang mendukung untuk kegiatan kita lebih peduli terhadap memiliki kepedulian sosial dan juga terhadap sesama melalui biaya tadi, melalui lembaga-lembaga tadi gitu. Nah, jadi tidak perlu seperti sekarang nih yang jadi tren anak muda sekarang. Zakat saja. Ini kan beliau provinsi yang pertama proaktif membuat pembangunan daerahnya itu menjadi bank syariah kan. Iya gitu ya, Bro. Itu luar biasa. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya, Bro. Kita bahas pengalaman beliau nih di segmen selanjutnya, tentunya hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin. Kalau itu bisa dihadirkan, itu akan menunjukkan keelokan Islam, keindahan Islam. Masya Allah.